told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini melanjutkan belajar bersama untuk berundul berkaitan dengan pemupukan kelapa sawit, yaitu di part kedua ini kita akan belajar bagaimana sih kita mengetahui jenis dan karakteristik pupuk masing-masing untuk tanaman kelapa sawit. Karena bahwa kalau kita berdasarkan sebuah riset dari BPKS bahwa dalam 1 ton tandan buah segar gitu dipanen oleh kita sebagai petani kelapa sawit, maka akan menghabiskan unsur hara sekitar 6,3 kg urea, 2,1 kg TSP, 7,3 kg KCl dan 4,9 kg kisrit, yang artinya bahwa dengan adanya unsur hara yang terkuras dari pemanenan kelapa sawit yang kita lakukan, maka sahabat berundul harus menambahkan unsur hara tersebut untuk bisa menjadikan kelapa sawit yang kita tanam adalah berkelanjutan. Ini adalah dasar kita memupuk seperti yang kita terangkan di part yang pertama, sehingga kita harus memahami pupuk apa saja sih yang harus diberikan untuk tanaman kelapa sawit. Jangan sampai kita salah melakukan pemupukan yang berujung terhadap penyerapan unsur hara yang diberikan oleh pupuk kita itu tidak terserap secara optimum oleh tanaman kelapa sawit kita. Kemudian ini, kalau kita melihat dari kebutuhan tanaman kelapa sawit kita, bahwa penggunaan pupuk sebagai unsur hara yang kita tambahkan untuk tanaman kelapa sawit, yang sebenarnya ada satu lagi yaitu organik, tapi mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi harus saya jelaskan dulu bahwa pupuk tunggal itu ada sebagai sumber nitrogennya, ini nitrogen ada urea dan ZA, sumber fosfornya ada TSP, SP3 dan ada rok fosfat juga. Kemudian sebagai sumber magnesiumnya itu ada 2 jenis yang secara umum digunakan, yaitu adalah dolomit dan kiserit. Kemudian KCl dan MOP sebagai unsur hara kalium yang kita perlu ditambahkan untuk tanaman kelapa sawit lah. Nitrogen, fosfor, kalium, magnesium ini adalah disebut namanya makro, unsur hara makro. Yang mana bahwa unsur hara makro adalah sebuah unsur hara yang diperlukan tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang banyak. Dan ingat bahwa tanaman kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang membutuhkan unsur hara cukup banyak, mengingat jumlah yang terkuras dari pemanen kita juga cukup besar. Sehingga sebagus apapun bibitnya, seunggul apapun bibitnya, kita harus memahami yang namanya bibit unggul adalah bibit yang mungkin akan menghasilkan potensi produksi yang terbaik, yang bagus, namun tetap harus mendapatkan asupan gizi yang cocok, yang cocok dan cukup. Kalau tidak ya percuma saja. Jadi kita percuma saja menanam kelapa sawit tapi jumlah unsur haranya tidak cukup, tapi kita berharap kosong. Sebagai contoh, banyak masyarakat petani yang terkecoh dengan unsur pupuk sasetan, mau kayak Bantal lah, mau kayak Nescafe, Peduli Setan, itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan unsur hara makro, karena ini yang dibutuhkan. Kemudian di unsur hara mikronya itu ada borat. Nah ini borat. Kemudian ada CU untuk gambut, itu ada CU seperti apa nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian kalau itu menggunakan pupuk tunggal, maka sebenarnya petani diberikan sebuah pilihan adalah dengan menggunakan pupuk NPK. Lah NPK yang biasa digunakan secara umum di perkebunan yang untuk sesudah panen, yang sudah panen itu ada 13,8 274, 13,6 274 plus 0,5 boron. Kemudian ada NPK untuk gambut yang banyak sekarang diformulasi oleh oleh pabrik pupuk NPK, yaitu adalah 7635. Ini ada juga merek Pak Tani atau merek yang lainnya juga sudah mulai ada. Kemudian ada juga pupuk-pupuk yang memiliki reaksi cukup cepat, yaitu adalah 16 16 16, 15 5 15, yang mana bahwa pupuk ini sebenarnya tidak khusus untuk sawit, tidak. Karena sekali lagi, karena serapan unsur hara yang mungkin kita sudah ceritakan di part pertama, bahwa pupuk ini, bahwa kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang tidak berimbang. Berimbang artinya bahwa unsur haranya jumlahnya itu tidak sama. Sehingga kalau kita menggunakan 16 16, 15 15 harus ada tambahan pupuk lainnya untuk bisa menutupi kekurangan unsur hara tertentu. Salah satunya ya adalah kalium. Dimana di sini kalau kita melihat kaliumnya 27%, sementara kalium yang ada di 16 16 hanya 16%. 15 15 juga hanya 15% saja. Ini
yang nanti kita akan bahas di next slide-nya. Kemudian bicara tentang pupuk tunggal. Pupuk tunggal merupakan unsur pupuk yang mengandung satu unsur hara saja. Unsur hara bayi itu adalah unsur hara makro. Misalnya ini ada urea dengan rumus kimia CONH22 kali yang merupakan pupuk yang akan menghasilkan yang mengandung 46% nitrogen. Ya hanya nitrogen doang gitu loh. Makronya cuma nitrogen saja, sehingga dia digunakan istilah namanya pupuk tunggal, yaitu hanya mengandung satu unsur hara saja. Kemudian yang selanjutnya yang ada MOP atau KCl, ini juga masih banyak petani-petani yang yang bertanya-tanya, MOP sama KCl itu sama nggak sih Pak Pendi? Ya sama, MOP sama KCl itu ya sama. Jadi mengandung unsur hara makro, yaitu adalah kalium sebanyak 60% K2O. Ini yang harus kita pahami. Jadi pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara makro saja. Kemudian kita akan masuk ke materi tentang pupuk tunggal yang banyak digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah urea. Banyak petani yang masih takut menggunakan urea, terutama adalah para petani-petani di gambut. Padahal kalau kita melihat dari struktur urea sendiri, itu ada kandungannya adalah 46% nitrogen, yang artinya 46% yang dikalikan berat pupuknya. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kalau sahabat entrepreneur punya 1 kilo 1000 gram, maka dikalikan 46%, maka kembali lagi jumlahnya adalah 460 gram nitrogen per 1 kilogram urea. 46% artinya adalah dikalikan berat pupuk yang akan kita gunakan. Jadi dalam semua pupuk 1 kilo urea maka akan mengandung 460 gram nitrogen. Dimana bahwa kalau kita melihat urea banyak ada 2 jenis, yaitu urea subsidi dan urea non subsidi. Urea non subsidi warnanya putih, urea subsidi itu adalah merah. Tapi ingat bahwa untuk kelapa sawit memang pada hari ini untuk kelompok taninya tidak ada yang namanya urea subsidi. Jika memang ada urea yang subsidi yang beredar di masyarakat, sebenarnya bukan untuk petani kelapa sawit. Petani kelapa sawit tidak dapat jatah urea subsidi, tidak ada. Nah, kalau kita ngomongin urea subsidi non subsidi, maka sebenarnya urea subsidi ya kandungannya 46%. Urea non subsidi urea subsidi 46%, urea non subsidi juga kandungannya 46% nitrogen. Pertanyaannya, Pak Pendi, apakah kualitasnya sama? Ternyata jawabannya adalah tidak sama. Banyak petani-petani yang ngeluh, terutama petani-petani padi yang ngeluh bahwa kandungannya sama, tapi reaksinya berbeda. Di mana bahwa urea subsidi ini pelepasan nitrogennya relatif lebih cepat dibandingkan non subsidi, sehingga jumlah yang rilis itu banyak, maka resikonya adalah yang hilang juga banyak nih. Itu cek dulu mic-nya, nanti mati pula mic-nya. Jadi memang kalau ditanya Bapak Andi, subsidi sama non subsidi sama enggak? Kandungannya sama, tapi yang membedakan adalah reaksinya. Reaksinya adalah pelepasan nitrogen untuk menjadi amonium dan nitrat, maka subsidi relatif lebih cepat, sehingga faktor X hilangnya juga lebih banyak dibandingkan urea non subsidi. Ibaratnya kalau nyebut bahwa urea subsidi sama non subsidi itu seperti kita minum paracetamol 500 mg. 500 mg paracetamol, misalnya mereknya X sama yang Z misalnya. Kalau dia generik ya 500 mg ya tetap 500 mg, tapi mungkin reaksinya ya agak kurang cepat menghilangkan pening di kepala kita, ya pasti akan berbeda. Tapi tetap kandungannya sama, sahabat berondol. Tidak ada yang salah dengan kemasannya, juga nggak ada yang salah. 46%, 46%. Tidak ada perbedaan, cuma reaksinya berbeda. Ini yang harus kita pahami. Namun untuk kali ini ya semoga saja di pemerintahan yang akan datang petani-petani kelapa sawit juga akan mendapatkan subsidi untuk pupuk kitanya juga semoga ada ya gitu. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa urea dengan 46% nitrogen, yang artinya bahwa dalam 1000 gram maka mengandung 460 gram, karena 46% itu artinya adalah 46% dari urea sekian kilogram yang dikalikan 46%. Jadi kalau 1000 gram dalam 1 kilogram urea maka mengandung nitrogen sebanyak 460 gram.
Lah pertanyaan selanjutnya adalah sisanya apa nih Pak Pendi? Sisanya ya bahan pembawa, kotoran, bahan pembawa, bahan pengikat, pewarna dan sebagainya. Itu yang membedakannya di situ saja. Jadi lah ini juga masih banyak apa ya, mungkin di paradigma pertanian kalau penggunaan urea berkelanjutan itu akan berpengaruh terhadap struktur tanah. Pertanyaannya simpel, bahwa di dalam perkebunan kelapa sawit dari dulu ya urea saja. Ditumbang juga urea lagi. Apakah juga bantet? Jawabannya tidak. Selama pemberian bahan organiknya cukup, maka ya tanah akan kembali sehat lagi. Yang penting adalah soil health-nya juga ini. Tapi 54% ini banyak orang yang mengatakan bahaya. Jadi kenyataan pupuk tanaman kelapa sawit kita juga masih baik-baik saja, nggak ada masalah. Penggunaan pupuk tunggal yang apa namanya, misalnya kita pakai 2,25 kg per pokok per tahunnya ya juga masih aman-aman saja. Yang penting jangan over. Karena bahwa karakter urea adalah memiliki sifat higroskopis yang cukup tinggi. Cukup tinggi, di mana bahwa ketika dia terbuka, maka dia akan menguap. Akan mengikat uap air di udara sehingga dia akan sedikit mencair. Ini yang harus kita pahami di dalam pupuk urea ini sendiri. Tapi mau gambut mau mineral sama saja. Karena di masyarakat gambut takut menggunakan urea ini karena mudah tumbang, ya betul ya, karena bahwa struktur gambutnya memang rentan, tidak mampu mencengkram perakaran kelapa sawit, ditambah dengan pemberian nitrogen yang cukup tinggi yaitu 46% per kali jumlah yang diberikan, maka daun juga akan mengalami berat yang relatif kuat, ya tambah berat, ditambah buah yang mungkin besar-besar, ya tetap namanya gambut, tumbang adalah takdir Mas, seperti itu. Nah, pupuk tunggal nitrogen yang kedua adalah Zoavelzeur amonium, yaitu ZA. Nah, kalau kita ngomongin ZA, ini juga masih banyak petani-petani kelapa sawit yang menggunakan ZA Zoavelzeur amonium ini sebagai sumber nitrogennya. Namun tidak saya sarankan untuk gambut. Tidak saya sarankan. Kenapa tidak saya sarankan? Karena bahwa kalau mengingat nitrogennya 21% nitrogen, dan di sini sisi lainnya adalah 24% sulfur atau sulfat. Karena bahwa kalau kita melihat apa namanya NH42SO4, maka bahwa Zoavelzeur amonium ini memiliki kandungannya sulfat. Kalau kita ngomongin sulfat di gambut, sulfat sudah asam, gambutnya asam, ya asam tambah asam. Itu walaupun ZA untuk ditanam mineral ya akan relatif lebih cepat diserap pastinya, karena dia dalam strukturnya adalah bukan strukturnya udah langsung NH4 amonium, pastinya dia akan mudah karena oksigen akan menjadi nitrat yang mudah diserap, ya akan sangat mungkin. Tapi ingat bahwa ada kandungan 24 sulfur yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau menggunakannya untuk gambut. Maka pertanyaan apakah cocok untuk gambut? Maka tidak saya sarankan untuk gambut sebenarnya. Tapi ini bisa kita gunakan untuk tanaman kelapa sawit kita. Ini sekali lagi bereaksinya asam. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan pupuk tunggal yang selanjutnya yang banyak dipakai untuk tanaman kelapa sawit kita, yaitu adalah sumber KCl atau MOP. Sumber kaliumnya berasal dari KCl atau MOP. Dimana bahwa KCl atau MOP ini merupakan pupuk tunggal yang mengandung 60% K2O. Sekali lagi kandungannya adalah 60% K2O. Dan selalu saya tanyakan di setiap pelatihan pupuk, warnanya KCl itu apa? Maka KCl itu warnanya adalah tergantung mereknya. Masih banyak orang yang berpikir bahwa KCl itu warnanya merah, padahal KCl itu sekarang ada yang warnanya putih, ada yang berwarna merah jambu, ada yang merah tua dan sebagainya. Dan ini adalah memiliki senyawa garam, yang artinya ketika dia memiliki senyawa garam, maka yang namanya KCl reaksinya adalah cepat, Mas, cepat. Dan ini digunakan sebagai sumber kalium, di mana kalium adalah unsur hara utama yang diserap kelapa sawit dalam jumlah yang paling banyak. Dan pupuk tunggal yang lain untuk mengandung kalium ya banyak, jarang. Kalau misalnya kita mau pakai ZK, Zoavelzeur kalium, itu juga jarang, pupuknya jarang di pasaran. Tapi makanya kita menggunakan ini, ZA. Kalau yang terbaik mana ya Bapak? Dia tetap Merauke Tetap Jaya ini. Ini bukan gara-gara endorse, tapi memang reaksi pupuk dengan kristal yang paling padu, yang paling bagus tetap Merauke Tetap Jaya. Maka seiring dengan harganya yang agak cukup mahal pasti ini Merauke Tetap Jaya. Mau merek yang lain boleh, yang lain boleh, ada nggak apa-apa? Ya ada merek Sasko, ada merek daun sawit, ada juga cap bunga merah, ada yang lain ya silakan saja. Ada saprotan utama Pak Tani yang warnanya putih juga sah-sah aja untuk gunakan. Yang penting kandungannya adalah 60% K2O. Itu yang harus saya jelaskan. Kemudian
Lah ini masih karena saking banyak digunakan oleh para petani kelapa sawit, maka kita juga harus mengetes keasliannya. Jangan tergoda pupuk dengan harga-harga murah, sahabat brondol semuanya. KCl, kalium klorida alias MOP ini sering banyak dipalsukan. Maka cara mengetesnya sudah ada di video The Brondol. Ketik aja The Brondol di YouTube ya, The Brondols, kemudian KCl. Nanti akan ketemu bagaimana cara ngetesnya. Sebagai kisi-kisinya, cara ngetesnya tetap dimasukkan ke dalam botol kemasan air mineral, sedikit saja segenggam dimasukkan dengan air setengah, dikocok. Kalau dia dingin dan berembun adalah asli yang pertama. Namun keaslian yang kedua harus dibuktikan dengan adanya dibiarkan beberapa lama. Ketika dia dibiarkan di beberapa lama, maka secara otomatis dia akan memisahkan diri antara pupuk KCl dengan air itu sendiri. Ini adalah pupuk MOP atau KCl. Kemudian pupuk tunggal sebagai sumber unsur hara fosfor itu ada, yang pertama adalah rock fosfat. Ingat bahwa rock fosfat adalah pupuk yang berasal rata-rata kita impor dari luar negeri. Walaupun di Indonesia banyak fosfor di Indonesia banyak fosfor, namun fosfornya belum tua dengan kandungan rata-rata di 18%, maka ini banyak ditambang oleh di Jawa sana, di selatan Jawa. Itu banyak ditambang karena kandungannya masih 18%, P2O5-nya, maka jarang digunakan untuk komersialisasi. Lah, kalau orang di jajaran akademisi itu mengenalnya namanya adalah BFA. BFA ya rock fosfat, batuan fosfat alam. Inilah rock fosfat itu jenisnya banyak banget yang dari luar negeri. Ada yang dari Maroko, ada yang dari Mesir, ada yang dari Peru. Lah ini kalau kita melihatnya ini ada yang dari harganya juga beda-beda. Tapi rock fosfat harganya relatif murah. Karena rock fosfat ini terbuat dari batuan, sahabat The Brondol. Bahan dasarnya adalah batuan. Warna rock fosfat juga ada yang yang warnanya terang, ada juga yang warnanya agak kayak tanah yang agak kecoklatan muda, agak tua dikit ya, ada tergantung dari mana, apakah dia dari Mesir ataukah dari Maroko. Namun ada juga yang agak kehitaman, yaitu adalah rock fosfat dari Peru. Lah, rock fosfat ini kalau misalnya untuk reaksi akan yang paling cepat adalah ketika tanah kita itu memiliki asam-asam organik, jumlahnya cukup banyak. Sehingga bahwa rock fosfat kalau ditanya di mineral sama di gambut, reaksinya cepat mana? Jawabannya adalah cepat di gambut. Karena tertumpuklah bahan-bahan organik di gambut, sehingga asam-asam organik gambut akan membantu reaksi lebih cepat rock fosfat itu sendiri bereaksi dibandingkan di mineral. Namun di mineral ya tetap bisa dipakai sebagai sumber sumber fosfor, karena kandungannya P2O5-nya adalah 28%, ya masih bisa kita gunakan untuk di lahan mineral. Nah, sahabat Brondol semuanya, rock fosfat jarang palsu. Sekali lagi jarang palsu. Tapi biasanya bukan palsu, tapi adalah dikasih bahan pengotor yang lain. Ini juga harus kita cek. Tidak mungkin namanya rock fosfat itu memiliki kerikil batuan beku, itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Sehingga kalau dia gede-gede berarti ayakannya nggak bagus tuh produsennya. Lah, ini yang harus kita pahami nih. Dan ingat bahwa ketika menggunakan rock fosfat bagi karyawan-karyawan kita, bagi sahabat-sahabat Brondol yang punya ladang dan mengupah orang, selalu ingatkan saja bahwa menggunakan rock fosfat wajib hukumnya pakai masker. Kalau tidak, serbuk atau pupuk rock fosfat masuk ke dalam hidung kita, ya jelas sini ya akan mampet. Dia batuan masuk ke hidung kita, ya ini akan menjadi akan ibaratnya upil ya gede-gede akan kayak batu, apalagi dia masuk ke dalam paru-paru kita. Maka harus kita ingatkan, banyak orang paling debu tapi di debu batuan kalau masuk ke paru-paru kita juga bahaya ini. Jadi, dan ini karena dia terbuat dari batuan yang diayak saja, maka dia tidak menguap, juga tidak bisa diaplikasikan di musim kemarau. Ya silahkan saja ini. Kemudian ada juga beberapa Brondol yang bertanya, Pak, bagaimana sih perbedaan antara rock fosfat dan CIRP? Rock fosfat dan CIRP merupakan sama-sama rock fosfat juga. Bedanya, kalau rock fosfat yang berasal dari Maroko, Mesir itu menggunakan istilah rock fosfat, tapi khusus untuk yang berasal dari Australia, CIRP namanya. Lah ini contohnya adalah cap ikan paus, Christmas Island rock fosfat. Christmas Island adalah salah satu pulau yang ada di Australia yang sebagai
tambang dari fosfat itu sendiri. Sehingga apakah sama nih Pak ini digunakan? Ya sama aja, tetap sama aja. Cuma memang bedanya di sumbernya saja. Tapi kandungannya, reaksinya juga sama, karakteristik juga sama. Antara rock fosfat dengan CIRP itu ya sama. Seperti itu, sahabat Brondo.